Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Mardas, mahasiswa program studi Magister Tadris Matematika Pasca Sarjana UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Analisis Real dengan dosen pembina Bapak Dr. Wahyu Hengki Irawan MPD dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bapak Dr. Abdillah MPD dari UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Adapun materi yang saya bahas pada kesempatan ini yaitu tentang barisan dan limit. Kita mulai dengan definisi barisan. Barisan bilangan real itu adalah fungsi yang bagaimana? Fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli. Jadi fungsi yang domainnya itu merupakan bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan daerah hasil atau range-nya itu merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Jadi secara singkat, barisan dapat kita sebut sebagai fungsi yang domainnya itu merupakan bilangan asli dan range-nya itu merupakan himpunan bagian dari bilangan real. X dapat kita sebut sebagai barisan jika dia merupakan fungsi yang memetakan tiap anggota bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya ke satu nilai yang kemudian nilai itu merupakan bilangan real. Nah, nilai Xn itu kita sebut sebagai suku atau anggota Kn dari barisan. Sehingga bisa kita urutkan anggota-anggota dari fungsi tersebut. X1 itu merupakan suku pertama, X2 merupakan suku kedua, X3 merupakan suku ketiga, dan seterusnya. Adapun notasi barisan dapat kita tulis dalam 3 bentuk. Yang pertama, kita dapat menggunakan huruf X besar atau Xn dengan menggunakan kurung biasa, atau juga barisan dapat kita tulis dengan menggunakan kurung biasa dengan notasi Xn, di mana n adalah anggota bilangan asli. Jadi ada 3 notasi yang dapat kita gunakan. Contoh barisan. Ini ada beberapa contoh barisan yang diberikan. Yang pertama, barisan konstan ini barisan yang semua sukunya itu sama. Jika B itu anggota bilangan real, maka barisan B itu sama dengan Xn, itu sama dengan barisan dengan sukunya itu 1, 1, 1, dan seterusnya, atau 5, 5, 5, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan barisan konstan. Contoh yang berikutnya adalah contoh barisan dengan sukunya itu B pangkat N, sehingga kita temukan barisannya suku pertama yaitu B pangkat 1 atau B, suku kedua B pangkat 2, suku ketiga B pangkat 3, dan seterusnya hingga B pangkat N, dan seterusnya. Jika barisan itu barisan dengan suku 1/2 pangkat N, di mana N itu anggota bilangan asli, maka kita peroleh barisan dengan suku pertama 1/2 pangkat 1 yaitu 1/2, 1/2 pangkat 2 yaitu 1/4, 1/2 pangkat 3 yaitu 1/8, dan seterusnya hingga 1/2 pangkat N, dan seterusnya. Begitu pula jika barisannya itu memiliki suku -1 pangkat N dengan N anggota bilangan asli, maka kita peroleh suku pertama -1 pangkat 1 yaitu -1, suku kedua -1 pangkat 2 yaitu 1, suku ketiga -1 pangkat 3 yaitu -1. Jadi kalau pangkatnya bilangan genap maka akan menghasilkan 1, dan apabila pangkatnya itu merupakan bilangan ganjil maka akan menghasilkan -1. Contoh berikutnya adalah contoh barisan yang suku berikutnya itu ditentukan dari suku-suku sebelumnya. Jadi yang berikutnya ada barisan bilangan asli genap, yaitu barisan dengan sukunya itu 2n, di mana n anggota bilangan asli. Barisan 2n ini apabila dapat kita tulis suku pertamanya itu berarti 2 dikali 1 yaitu 2, suku keduanya 2 kali 2 4, suku ketiganya 2 kali 3 6, suku keempatnya 2 kali 4 8, dan seterusnya. Atau dapat kita tulis juga dalam bentuk menurut definisinya, dari Y1 atau suku pertama itu sama dengan 2, maka suku keduanya itu adalah suku pertama ditambah dengan
suku sebelum suku kedua, yaitu suku pertama juga. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Suku yang ketiga adalah suku pertama, yaitu 2, ditambah dengan suku sebelum suku ketiga, yaitu suku kedua. 2 tambah 4 sama dengan 6. Suku keempat adalah suku pertama ditambah dengan satu suku sebelum suku keempat, yaitu suku ketiga. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8 dan seterusnya. Sehingga barisan bilangan asli atau barisan 2n, di mana n anggota bilangan asli itu sama dengan barisan dengan suku-suku, suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, dan seterusnya. Ada juga barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci ini barisan dengan suku pertama 1, suku kedua 1, sedangkan suku ketiga dan berikutnya itu adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Sehingga suku ketiga itu adalah hasil penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. 1 tambah 1 sama dengan 2. Suku keempat merupakan hasil penjumlahan dari suku kedua dan tambah suku ketiga. 1 tambah 2 sama dengan 3, begitu pula suku kelima. Suku kelima itu adalah hasil penjumlahan dari suku ketiga tambah suku keempat sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 6. Sehingga Fn tambah 1 itu sama dengan Fn kurang 1 ditambah dengan Fn. Kita peroleh barisan Fibonacci itu barisan dengan suku pertama 1, suku kedua 1, suku ketiga 2, suku keempat 3, dan seterusnya. Kita lanjut pada definisi limit barisan. Suatu barisan bilangan real X yang suku-sukunya itu merupakan Xn dikatakan konvergen ke satu bilangan real X kecil, atau X kecil itu kita sebut sebagai limit dari barisan X jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 itu terdapat bilangan asli K. Nah, bilangan asli K itu tergantung pada epsilon. Epsilon dikecil atau dibesarkan, K-nya itu berubah, makanya kita tuliskan K epsilon. Sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih dari K epsilon itu selalu berada di lingkungan epsilon dari X. Nah, jadi barisan itu dikatakan konvergen jika dia mempunyai limit, jika dia menuju ke satu titik X kecil. Dan barisan itu dikatakan divergen jika dia tidak mempunyai limit atau dia tidak menuju ke satu titik X kecil. Adapun notasi limit barisan itu ada 2 bentuk. Limit barisan X itu sama dengan X kecil, atau limit barisan dari Xn itu sama dengan X kecil. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam ilustrasi berikut. Misalkan kita memiliki X dan kita memilih epsilon, sehingga lingkungan epsilon dari X itu yang kita warnai dengan warna ungu dari X kurang epsilon hingga X tambah epsilon. Dan kita memiliki suku-suku dari barisan yang ditandai dengan titik merah tersebut. Nah, kita mau mencari suku-suku yang berada dalam lingkungan epsilon tersebut itu dimulai dari suku yang keberapa. Nah, kita temukan ternyata dimulai dari suku yang ke-12. Nah, suku yang ke-12 itu disebut dengan K. Jadi, K-nya itu sama dengan 12. Suku-suku selalu berada dalam pita ungu atau dalam lingkungan epsilon dari X itu jika kita memilih K-nya itu sama dengan 12. Bagaimana kalau epsilonnya itu kita kecilkan? Apakah nilai K-nya itu akan berubah? Maka jawabannya ya pasti berubah. Seperti contoh berikut, jika epsilonnya kita kecilkan, maka lingkungan epsilon dari X itu juga semakin kecil. Nah, nampak pada gambar bahwa suku-suku yang selalu berada dalam lingkungan epsilon dari X itu dimulai dari suku ke-16 atau K sama dengan 16. Ketunggalan limit. Jika satu barisan memiliki limit, maka limitnya itu pasti tunggal, hanya memiliki satu limit. Dapat kita buktikan, misalkan kita memiliki barisan Xn dengan limit Xn itu sama dengan X aksen, juga limit Xn itu sama dengan X double aksen,
kita akan buktikan bahwa X aksen itu sama dengan X double aksen. Sesuai dengan definisi limit, karena limit Xn itu sama dengan X aksen, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K aksen, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K aksen, itu berlaku Xn berada di lingkungan epsilon per 2 dari X aksen. Begitu pula, karena limit Xn sama dengan X double aksen, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K double aksen, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K double aksen, itu berlaku Xn berada di lingkungan epsilon per 2 dari X double aksen. Selanjutnya kita misalkan satu bilangan asli K yang lebih dari K aksen maupun K double aksen. Maka untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, itu berlaku mutlak X aksen kurang X double aksen itu sama dengan mutlak X aksen kurang Xn tambah Xn kurang X double aksen. Sesuai dengan ketaksamaan segitiga, mutlak X aksen kurang Xn tambah Xn kurang X double aksen itu kurang dari atau sama dengan mutlak X aksen kurang Xn tambah mutlak Xn kurang X double aksen. Karena mutlak A kurang B itu sama dengan mutlak B kurang A, maka mutlak X aksen kurang Xn itu sama aja dengan mutlak Xn kurang X aksen. Sehingga kita peroleh mutlak Xn kurang X aksen tambah mutlak Xn kurang X double aksen. Nah, karena mutlak Xn kurang X double aksen itu kurang dari epsilon per 2 dan mutlak Xn kurang X double aksen itu kurang dari epsilon per 2 juga, maka dapat kita tulis mutlak Xn kurang X aksen tambah mutlak Xn kurang X double aksen itu kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 yang sama dengan epsilon. Sehingga kita peroleh mutlak X aksen kurang X double aksen itu kurang dari epsilon. Karena mutlak X aksen kurang X double aksen itu kurang dari epsilon, maka sesuai dengan teorema 219, kita dapat simpulkan bahwa X aksen itu sama dengan X double aksen. Sehingga kita simpulkan bahwa limit Xn itu adalah tunggal. Kita lanjut pada teorema konvergensi barisan. Jika kita memiliki barisan bilangan real X, maka keempat pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. Jadi pernyataan A itu Xn, barisan Xn itu konvergen ke X, ekuivalen dengan pernyataan kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih dari atau sama dengan K, itu berlaku Xn berada di lingkungan epsilon dari X. Jika dan hanya jika pernyataan yang ketiga, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih dari atau sama dengan K, itu berlaku Xn itu lebih dari X kurang epsilon kurang dari X tambah epsilon. Jika dan hanya jika pernyataan yang keempat, untuk setiap lingkungan epsilon dari X itu terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih dari atau sama dengan K itu selalu berada pada lingkungan epsilon X. Untuk membuktikan teorema ini, karena keempat pernyataan ini ekuivalen, maka pernyataan A jika dan hanya jika pernyataan B, pernyataan B jika dan hanya jika pernyataan C jika dan hanya jika pernyataan D. Kita mulai pembuktian dari pernyataan A jika dan hanya jika pernyataan B. Karena barisan Xn konvergen ke X, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap suku yang suku-suku yang lebih dari K itu berlaku
xn berada di lingkungan epsilon dari x, atau kalau kita menggunakan u, maka u berada di lingkungan epsilon dari x. Nah, ini merupakan definisi dari limit. Sehingga pernyataan A itu ekuivalen dengan pernyataan B. Kita lanjutkan, jadi U itu berada di lingkungan epsilon dari X. Kita tulis mutlak U kurang X itu kurang dari epsilon. Jika hanya jika U kurang X itu kurang dari epsilon dan lebih dari min epsilon. Jika dan hanya jika U lebih dari X kurang epsilon dan U itu kurang dari X tambah epsilon. Nah, ini berarti pernyataan B jika dan hanya jika pernyataan C. Jika dan hanya jika U itu berada di lingkungan epsilon dari X, maka terbukti juga bahwa pernyataan C itu jika dan hanya jika pernyataan D. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan A, B, C, dan D itu ekuivalen. Contoh yang pertama, limit 1/n sama dengan 0. Untuk membuktikan limit 1/n sama dengan 0, kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat bilangan asli K, sehingga K itu lebih dari 1 per epsilon, atau 1 per K itu kurang dari epsilon. Maka untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, berlaku mutlak 1 per N kurang 0 itu sama dengan mutlak 1 per N, yang sama dengan 1 per N. Karena N lebih dari atau sama dengan K, maka 1 per N itu kurang dari atau sama dengan 1 per K, yang dimana 1 per K itu kurang dari epsilon. Jadi kita temukan mutlak 1 per N kurang 0 itu kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya terdapat suku-suku barisan 1 per N yang berada di lingkungan epsilon dari 0. Sehingga barisan 1 per N itu konvergen ke 0. Jadi terbukti bahwa limit 1 per N itu sama dengan 0. Contoh berikutnya, limit 1 per N kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Pembuktiannya sama. Kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat bilangan asli K, sehingga K itu lebih dari 1 per epsilon, atau 1 per K itu kurang dari epsilon. Nah, untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, berlaku mutlak 1 per N kuadrat tambah 1 kurang 0, itu sama dengan 1 per N kuadrat tambah 1. Tentunya kurang dari 1 per N kuadrat. Karena N merupakan bilangan asli, maka 1 per N kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 1 per N. Karena N itu lebih dari atau sama dengan K, maka 1 per N itu kurang dari atau sama dengan 1 per K, di mana 1 per K itu kurang dari epsilon. Jadi kita temukan mutlak 1 per N kuadrat tambah 1 kurang 0 itu kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya terdapat suku barisan 1 per N kuadrat tambah 1 yang berada di lingkungan epsilon dari 0, sehingga barisan 1 per N kuadrat tambah 1 konvergen ke 0. Jadi terbukti limit 1 per N kuadrat tambah 1 itu sama dengan 0. Contoh berikutnya, limit 3N tambah 2 per N tambah 1 itu sama dengan 3. Kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat bilangan asli K, sehingga K itu lebih dari 1 per epsilon atau 1 per K itu kurang dari epsilon. Maka untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, berlaku mutlak 3N tambah 2 per N tambah 1 kurang 3. Itu sama dengan mutlak. Di sini kita operasikan pengurangannya, kita samakan penyebut sehingga diperoleh mutlak 3N tambah 2 kurang 3 kali N tambah 1 per N tambah 1. Sama dengan mutlak min 3 kali N min 3N min 3 kali 1 min 3. Jadi diperoleh mutlak 3N tambah 2
kurang 3N kurang 3 per N tambah 1. 3N kurang 3N sama dengan 0, 2 kurang 3 min 1, sehingga diperoleh sama dengan mutlak min 1 per N tambah 1. Nah, 1 per N tambah 1 itu kurang dari 1 per N. Karena N lebih dari atau sama dengan K, maka 1 per N itu kurang dari atau sama dengan 1 per K, di mana 1 per K itu kurang dari epsilon. Sehingga kita temukan mutlak 3N tambah 2 per N tambah 1 kurang 3 kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya terdapat suku barisan 3N tambah 2 per N tambah 1 yang berada di lingkungan epsilon dari 3. Sehingga barisan 3N tambah 2 per N tambah 1 itu konvergen ke 3. Jadi terbukti limit 3N tambah 2 per N tambah 1 sama dengan 3. Ekor barisan. Definisi ekor barisan, jika kita memiliki barisan bilangan real X dengan suku pertama X1, suku kedua X2, suku ketiga X3 dan seterusnya hingga Xn dan seterusnya, dan kita memiliki bilangan asli M, maka ekor Km dari barisan X itu merupakan barisan X tersebut yang kita buang M suku awalnya. Jadi dapat kita tulis Xn itu sama dengan barisan dengan suku Xm tambah N, di mana N itu anggota bilangan asli, sama dengan barisan, kita ganti N dengan bilangan asli, yaitu suku pertama Xm tambah 1, suku kedua Xm tambah 2, suku ketiga Xm tambah 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, ekor ketiga dari barisan bilangan asli genap, yaitu barisan X dengan suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, 8, 10, dan seterusnya hingga suku 2N dan seterusnya adalah barisan X yang dibuang 3 suku pertamanya. Jadi yang kita hapus itu 2, 4, 6, sehingga suku pertama barisan X3 itu adalah suku keempat dari barisan X, sehingga kita peroleh barisan X3 itu sama dengan barisan dengan suku pertama 8, suku kedua 10, suku ketiga 12, dan seterusnya hingga suku 2N tambah 6, dan seterusnya. Teorema ekor M. Misalkan kita memiliki barisan bilangan real X, maka barisan ekor M dari X itu konvergen jika dan hanya jika barisan X itu dia konvergen. Jika barisan X konvergen, maka barisan ekor M dari X itu konvergen. Sebaliknya, jika barisan ekor M dari X itu dia konvergen, maka barisan X juga ikut konvergen. Jadi barisan X dan barisan ekor M dari X itu konvergen ke hal yang sama. Ya iya, karena barisan ekor M dari X itu hanya dipotong suku awalnya saja dari barisan X. Untuk membuktikan teorema ini, perlu diperhatikan bahwa suku KP dari barisan ekor M dari X atau XM itu sama saja dengan suku KP tambah M dari barisan X. Jadi suku pertama dari barisan ekor itu sama dengan suku KM tambah 1 dari barisan X. Begitu dan seterusnya. Demikian pula suku KQ dari barisan X itu sama saja dengan suku Q kurang M, ini jika Q lebih dari M, jika Q lebih dari ekor, suku ke Q kurang M dari barisan ekor M dari S. Artinya apa? Artinya jika ekornya itu misalkan 3 dan Q-nya itu sama dengan 5, maka suku kelima dari X itu sama dengan suku ke 5 kurang 3 atau suku kedua di barisan ekor M dari X. Nah, kita akan buktikan dua kali. Yang pertama kita akan buktikan dulu jika barisan X itu konvergen ke X kecil, maka barisan ekor
M dari X itu atau XM juga konvergen ke X. Begitu pula nanti sebaliknya. Misalkan barisan X konvergen ke X kecil, maka sesuai sama definisi yang kita sudah pelajari, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih dari atau sama dengan K, itu berada di lingkungan epsilon dari X. Maka suku-suku dari barisan ekor M dari X atau XM yang lebih dari K kurang M itu juga berada pada lingkungan epsilon dari X. Jadi kita bisa ambil K barisan ekor M itu sama dengan K barisan X dikurang dengan ekor M. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan ekor M dari X itu juga konvergen ke X kecil. Sebaliknya, misalkan barisan ekor M dari X atau XM itu konvergen ke X kecil, kita akan buktikan bahwa barisan X itu juga konvergen ke X kecil. Misalkan barisan ekor M dari X, XM konvergen ke X kecil, maka sesuai definisi untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih dari atau sama dengan K itu berada di lingkungan epsilon dari X. Maka suku-suku dari barisan X yang lebih dari atau sama dengan K tambah M itu juga berada pada lingkungan epsilon dari X. Jadi kita bisa ambil K dari barisan X itu sama dengan K dari barisan ekor M dari X itu ditambah dengan M, sehingga barisan X juga konvergen ke X kecil. Nah, jadi terbukti bahwa barisan X konvergen ke X kecil jika dan hanya jika barisan ekor M dari X itu juga konvergen ke X kecil. Atau dapat kita tulis limit XM itu sama dengan limit X. Teorema terakhir, teorema 3110, misalkan kita memiliki barisan bilangan real Xn, jika kita memiliki barisan dengan suku-suku AN yang merupakan bilangan real positif, limit AN sama dengan 0 atau AN itu menuju ke 0, dan ada konstanta C yang positif dan bilangan asli M, sehingga untuk setiap suku-suku yang lebih dari atau sama dengan M itu berlaku mutlak Xn kurang X kurang dari atau sama dengan C kali AN. Maka limit Xn-nya itu menuju ke X. Pembuktian, perhatikan bahwa kita memiliki konstanta positif dan M merupakan bilangan asli, maka untuk setiap suku-suku yang lebih dari atau sama dengan M, itu berlaku mutlak Xn kurang dari X itu kurang dari atau sama dengan C kali AN. Karena limit AN itu mendekati 0, maka ada bilangan asli K, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, berlaku mutlak AN kurang 0, yang sama dengan AN itu kurang dari epsilon per C. Kita perhatikan pada pernyataan pertama itu N lebih dari atau sama dengan M. Sementara untuk pernyataan kedua, N lebih dari atau sama dengan K. Kedua pernyataan itu berlaku, maka kita gabung N itu lebih dari atau sama dengan maksimum dari K dan M. Maka berlaku mutlak Xn kurang dari X itu kurang dari C kali AN. Karena AN tadi sama dengan epsilon per C, kita peroleh mutlak Xn kurang X itu kurang dari C kali epsilon per C yang sama dengan epsilon. Jadi mutlak Xn kurang X itu kurang dari epsilon, atau Xn berada di lingkungan epsilon dari X, sehingga terbukti bahwa limit Xn itu sama dengan X. Contoh, jika A lebih dari 0 atau A positif, maka limit 1 per 1 tambah NA itu sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan dengan menggunakan teorema 3110. Karena A positif dan N merupakan bilangan asli, maka NA itu juga pasti positif.
Jadi NA lebih dari 0. Dan NA itu pasti kurang dari 1 tambah NA. Sehingga 1 per 1 tambah NA itu lebih dari 0. Dan 1 per 1 tambah NA itu kurang dari 1 per NA. Dengan demikian, mutlak 1 per 1 tambah NA dikurangi 0 itu kurang dari atau sama dengan 1 per A kali 1 per N untuk semua N bilangan asli. Nah, karena A-nya positif, berarti 1 per A juga positif. Limit 1 per N itu sama dengan 0, sehingga berdasarkan teorema 3110 dapat kita simpulkan bahwa limit 1 per 1 tambah NA itu sama dengan 0. Contoh berikutnya, jika B lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka limit B pangkat N itu sama dengan 0. Karena B itu berada di antara 0 dan 1, maka dapat kita tulis B sama dengan 1 per 1 tambah A. Di mana A itu sama dengan 1 per B kurang 1. Nah, karena B itu kurang dari 1, maka 1 per B itu lebih dari 1. Sehingga A itu pasti positif. Karena B positif, maka B pangkat N juga positif. Jadi B pangkat N itu lebih dari 0. Karena B itu sama dengan 1 per 1 tambah A, maka B pangkat N itu sama dengan 1 per 1 tambah A pangkat N. Sesuai dengan ketaksamaan Bernoulli, 1 tambah A pangkat N itu lebih dari atau sama dengan 1 tambah NA. Berarti 1 per 1 tambah A pangkat N itu kurang dari atau sama dengan 1 per 1 tambah NA. Nah, 1 per 1 tambah NA itu pastinya kurang dari 1 per NA. Di mana 1 per NA itu sama dengan 1 per A kali 1 per N. Maka sesuai dengan teorema 3110, di sini kita temukan karena A itu positif, maka 1/A juga merupakan bilangan real positif. Dan 1/N itu merupakan barisan yang konvergen ke 0. Karena limit 1/N itu sama dengan 0, maka sesuai dengan teorema 3110 dapat kita simpulkan bahwa limit B pangkat N itu sama dengan 0. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.